Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Salsabila Nur Alina dan nama-nama dari anggota ini yaitu Faras Nasa Pradiva dan Luna Farika Abia. Di sini kami akan membahas teks editorial mengenai implementasi perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengalami kemunduran, khususnya dalam sektor lingkungan. Pemerintah justru mengemas pembangunan yang berdampak pada lingkungan dan cenderung tidak pro terhadap masyarakat. Seharusnya, pemerintah melakukan pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang ada di Kalimantan Timur, bukan malah sebaliknya, mendirikan ibu kota negara di tengah-tengah kondisi lingkungan yang sedang tidak baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu ditantang untuk bisa mengatasi isu-isu atau permasalahan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pemulihan alam, bukan ibu kota negara baru. Upaya pemerintah untuk mewujudkan serta melaksanakan penyelamatan dan pelestarian alam dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Timur nomor 119-3009-B Humas 3 tanggal 11 Mei 2020. Kegiatan kerjasama tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Rizal dan dipimpin oleh Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim Bapak HM Syafranuddin. Menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang berisi 9 butir kesepakatan. Kesepakatan yang pertama diantaranya mendukung pembangunan hijau Kalimantan Timur, Green Growth Compact atau GGC, melalui upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam atau SDA di Kalimantan Timur, termasuk penguatan kesatuan pengelolaan hutan, percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial, pengelolaan hutan lestari melalui skema sertifikasi dan pembalakan rendah emisi, pengelolaan kawasan lindung dan ekosistem esensial, pelaksanaan Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF, penyusunan kajian dan fasilitasi penyempurnaan kebijakan daerah, serta masih banyak lagi. Yang kedua, mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan melalui pengembangan alat-alat analisis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, serta penyusunan kajian dan fasilitasi penyempurnaan kebijakan daerah. Ketiga, mendukung pengelolaan kawasan lindung, kawasan ekosistem esensial, dan kawasan konservasi laut, termasuk pengelolaan habitat orang utan berskala bentang alam lintas Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kota Berau, perlindungan spesies penting dan habitatnya seperti penyu dan mamalia laut, pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, serta pengelolaan hutan lindung WH berbasis masyarakat sebagai model pengembangan ekonomi masyarakat dan pengelolaan SDA berkelanjutan. Keempat, mendukung memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam penetapan tanah ulayat dan penetapan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, serta terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelima, memfasilitasi pengembangan model pengelolaan berkelanjutan dan zonasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keenam, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam melalui pelaksanaan pendekatan aksi inspiratif warga untuk perubahan atau yang biasa dikenal dengan SIGAP. Ketujuh, membantu upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia atau SDM di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang kedelapan, membangun penyediaan dan fasilitasi bantuan teknis lainnya yang relevan dengan bidang-bidang tersebut, berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan disusun bersama.
Yang kesembilan, mendukung pembangunan berkelanjutan melalui implementasi program karbon hutan berau atau PKHB yang mencangkup berbagai macam program. Perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat pun harus berkontribusi dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. Banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, diantaranya ikut melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem tebang pilih, dan menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret pohon, tidak membuang sampah di sembarang tempat, melakukan daur ulang sampah, serta mengikuti seminar-seminar pelestarian hutan dan masih banyak lagi. Penerapan gerakan perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati tentu bukanlah hal yang mudah. Terlebih hal tersebut menyangkut masyarakat. Karena banyaknya jumlah masyarakat, membuat pemerintah tidak mungkin dapat terus mengamati tindakan masyarakat dalam hal pelindungan lingkungan. Untuk itu, masyarakat perlu menanamkan rasa peduli mereka terhadap lingkungan, terkhusus pada generasi mendatang. Perlunya kerjasama antara semua pihak sangat sekali dibutuhkan. Salah, kata-kata jelek. Perlunya kerjasama antara semua pihak sangat dibutuhkan. Namun, kesadaran dalam diri masing-masing individulah yang paling penting dan yang paling utama. Karena dilakukannya perlindungan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan kewajiban masing-masing diri sendiri, bukan hanya dari pemerintah saja. Oke, sekian dari kami. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.